Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3005. Di depan, hamparan tanah tandus yang luas, hasrat membunuh semakin kuat, bahkan kegelapan di bawah pasir kuning tampak jauh lebih gelap. Belum lagi Kaisar Langit, bahkan penglihatan ilahi Lin Yan pun terbatas. Jalan menuju keselamatan menyempit. Setelah mencapai 90.000 mil, pupil Sun Shizu mengecil, dan lempengan batu bergerak, jarumnya berputar tanpa henti. Tuan Sun, ada apa? Tanya kultivator suku binatang kuno, mengamati hal ini. Petik 2. Hanya secercah harapan di antara 10 juta jalan. Sun Shizu berbicara. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi semakin serius. Hanya 10.000 mil yang tersisa. Tetapi bahkan dalam 10.000 mil ini, jika 10 juta orang bepergian, hanya akan ada secercah harapan. Dan itu baru sekarang. Bagaimana jika 5.000 mil? 3.000 mil, 1.000 mil, mungkin hanya akan ada secercah harapan di antara miliaran jalan. Tidak heran, selama ribuan tahun, hanya sedikit yang berhasil melintasi 100.000 mil dan menemukan gerbang menuju alam. Sungguh menakjubkan. Menatap tajam, ekspresi semua orang tegang, kecuali Lin Yan yang tampak santai. Pemandangan ini membuat semua orang semakin takjub. Sun Shizu sangat terkesan. Seandainya hanya 50.000 mil pertama, pasti baik-baik saja. Sekarang setelah mencapai titik ini, Lin Yan masih bisa seperti itu. Ini membuatnya semakin yakin bahwa mungkin warisan klan Xuan Yuan adalah kitab surgawi, dan Lin Yan mungkin benar-benar mendapatkannya. Setelah 100 mil lagi, Lin Yan berhenti. Petik 2. Wus. Angin menderu, meniup pasir kuning di sekelilingnya. Mata semua orang dipenuhi kengerian yang luar biasa. Di depan tergeletak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya, putih pucat yang mengerikan, menutupi tanah. Di sini, tak ada lagi pasir, tak ada debu, bahkan tak ada batu nisan. Hanya tumpukan tulang, berbintik-bintik tanda waktu. Ini bukan gunung, melainkan jalan panjang. Melihat sekeliling, mayat-mayat dari hampir setiap ras ada di sana. Lin Yan melangkah ke gunung mayat. Tatapannya beralih, dan ia segera menoleh ke Yao Tiandi dan Liu Xingdao. Dua kaisar langit, ikuti aku dengan saksama. Aura kematian terlalu pekat di sini. Mendengar ini, Yao Tiandi dan Liu Tiandi bertukar pandang dan berdiri di belakang Lin Yan. Tanah terlarang hidup dan mati akan memberikan jalan keluar bagi Master Tiangeng. Namun, bukan berarti ia bisa memimpin kultivator lain sesuka hatinya. Lin Yan sudah mengambil risiko dengan membawa Yao Tiandi dan Liu Tiandi bersamanya. Sedangkan bagi kultivator lain, Lin Yan tak berdaya. Petik 2. Aku tak yakin bisa memimpin kalian dalam perjalanan ini. Lin Yan, sambil menoleh ke belakang, mengatakan ini. Banyak orang terkejut mendengarnya, namun kemudian mereka sedikit tenang. Saat mereka memasuki pemakaman Wuji dan merasakan aura tanah terlarang abadi ini, mereka tak lagi berhayal. Lagi pula, tak semua orang bisa lolos dari tempat ini. Petik 2. Terima kasih, Master Sekte Lin, karena telah memimpin kami sejauh ini. Hidup ini sungguh dijalani dengan baik. Banyak kultivator memberi hormat kepada Lin Yan. Dengan suara gemerincing, banyak kultivator menyerahkan semua harta mereka kepada Lin Yan. Ini tidak berharga, tapi semuanya milikku. Jika Master Sekte Lin bisa lolos, aku akan mewariskan 1/10-nya kepada klanku, dan sisanya akan menjadi milikmu. Mendengar ini, Lin Yan akhirnya mengangguk. Krek. Lin Yan tidak berbalik dan melangkah maju, menginjak mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Para praktisi suku binatang purba mengerutkan kening dan menatap Sun Shizu. Menarik napas dalam-dalam, Sun Shizu memegang lempengan batu dan berkata, kalian, tidak seorang pun boleh meninggalkan tanahku. Para praktisi suku binatang purba mengangguk, dan mereka juga. Mereka telah melangkah ke tempat ini. Adapun para kultivator lainnya, mereka juga tak punya jalan kembali. Mereka mencapai mayat-mayat itu, tetapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu mayat, yang berukuran sangat besar, tampak hidup, dan langsung menyerbu ke arah para kultivator. Tulang-tulangnya menutupi tanah, dan langit kelabu, yang menjadi latarnya, tampak seperti hamparan putih yang luas. Kedatangan mayat ini mengejutkan para kultivator yang hadir. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, menyerbu mayat itu. Sayangnya, kekuatan mayat itu terlalu dahsyat, dan para kultivator tak tertandingi. Dalam sekejap, banyak dari mereka roboh ke tanah dalam keadaan berlumuran darah.
Jutaan tahun telah berlalu, dan sisa-sisa para kultivator ini belum terkikis oleh waktu, sebuah bukti akan kualitas luar biasa mereka sebelumnya. Pria tua dari klan binatang kuno itu berbicara, keheranannya sendiri tak terpahami. Ia tak mengerti bagaimana mayat-mayat ini, yang tanpa kemauan dan kehidupan, masih bisa melepaskan kekuatan sebesar itu. Sun Shizu berkonsentrasi, tetapi menggelengkan kepalanya, inilah rahasia tanah terlarang, tak terungkap. Kurang dari 30 mil memasuki negeri tulang belulang, suara-suara dari belakang pun hening. Selain Lin Yan, Yao Tiandi, dan Liu Tiandi dari suku binatang kuno, hanya segelintir kultivator yang tersisa, termasuk Fei Xia dan Hu Yang. Namun, pada saat itu, sebuah kerangka raksasa muncul. Jelas sekali itu adalah seekor binatang purba. Dengan raungan, kerangka itu menerjang langsung ke arah Fei Xia dan Hu Yang. Menghadapi binatang itu, Fei Xia dan Hu Yang menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Harta karun muncul, darah mereka membara, melepaskan seluruh potensi mereka. Bang! Sayangnya, bahkan dengan sekuat tenaga, mereka tak sebanding dengan satu jempol pun. Diremukkan oleh jari bertulang itu, para jenius Fei Xia dan Hu Yang musnah total. Lin Yan tak menoleh ke belakang. Setelah menginjakkan kaki di jalan ini, ia tahu inilah akhirnya. Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya sedikit yang berani melampaui tanah terlarang hidup dan mati, menandakan bahaya yang mengerikan di dalamnya. Raungan. Kini, kerangka binatang purba itu menerjang ke arah para kultivator suku binatang kuno. Ekspresi mereka membeku. Mereka semua melepaskan darah batin mereka. Kami adalah suku tertinggi dari klan binatang kuno. Kau lihat dengan jelas. Beraninya kau menyerang kami. Feng Qianling mencibir. Petik 2. Kau benar-benar cari masalah. Mendengar ini, Lin Yan, masih tak menoleh, mendengus dingin. Petik 2. Apa katamu? Feng Qianling menatap Lin Yan, matanya dingin. Namun kemudian, sebuah raungan menggema. Di ladang tulang ini, banyak mayat binatang kuno berdiri. Mayat-mayat ini bahkan menghalangi jalan Lin Yan, Yao Tiandi, dan Liu Tiandi. Hal ini membuat Yao Tiandi dan Liu Tiandi menggenggam senjata mereka, siap menyerang kapan saja. Bas! Di dahi Lin Yan, jimat Tiangeng kembali berkilat. Kami bertiga bukan dari klan binatang kuno. Kami semua memiliki garis keturunan dan konstitusi biasa. Mereka memiliki konstitusi yang kuat dan garis keturunan yang luar biasa. Jika kalian ingin memadatkan tubuh fisik kalian, pergi dan bunuh mereka. Setelah dia selesai berbicara, mayat-mayat itu meraung dan benar-benar menghindari Lin Yan, langsung menuju Feng Qianling dan yang lainnya. Mayat-mayat binatang purba tentu saja menginginkan garis keturunan binatang purba. Lin Yan aslinya manusia, dan di bawah jimat Tiangeng, ia bisa memiliki secercah harapan di tanah terlarang hidup dan mati. Kau, Feng Qianling dan yang lainnya tampak dingin dan marah. Namun mayat-mayat binatang purba telah tiba, dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Lin Yan berhenti sejenak, berbalik sedikit, dan menatap Sun Shizu. Di tanah mayat, orang lain mungkin mati, tetapi Sun Shizu seharusnya bisa bertahan hidup, kan? Aku di depan, menunggumu. Lin Yan berkata dalam hati, lalu berbalik dan berjalan maju.